Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, mungkin dengan sebab kita kurang belajar, mungkin dengan sebab kita kurang rajin mengaji, mungkin dengan sebab kita kurang mau untuk membaca dan mengkaji ilmu-ilmu tentang agama ataupun lainnya, sehingga ketika dalam penyampaiannya itu kita terkadang keliru, terkadang keliru. Namun dalam Islam, bagi orang-orang yang beriman tentunya, selama dia masih belajar, selama dia masih mengaji, jika dalam penyampaian itu ada yang salah, mungkin Allah maafkan, ya. Allah maafkan, Allah maklumi, karena dia masih belajar. Nah, oleh karena itu kita, sobatku, jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk mengaji, terus menuntut ilmu. Sampai sekarang pun alhamdulillah dengan izin Allah saya masih terus menuntut ilmu. Banyak guru-guru saya yang terkadang saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari sobat-sobat, saya tanyakan kepada guru-guru saya. Dan itu insya Allah saya pertahankan terus sampai saya mati, karena ini adalah bekal kebaikan buat saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah stop untuk mengaji. Khususnya kita mengaji, memberikan atau mendapatkan paham, selama itu bermanfaat dan benar, kita pakai. Yang tidak benar, ya kita buang. Ini sebagaimana yang diutarakan oleh para imamul mazahib, ya. Imam yang 4 berkata, setiap mengeluarkan pendapat begitu. Jika ini baik, pakai. Jika tidak, buang sejauh-jauhnya. Atau adakan kritik sehingga ada perbaikan. Itu komentar daripada Allamah, orang yang sangat alim. Apalagi kita yang banyak sekali kekurangannya, ilmunya cuma sedikit. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Lain halnya jika orang dia tidak belajar, kemudian sengaja menyampaikan statement-statement yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis, tetapi sembarangan. Baca hadisnya, baca Al-Qurannya masih banyak yang salah, ya. Sudah berani mengutarakan, wah, seakan-akan paling benar, padahal bacaannya Masya Allah, dari segi tajwid ataupun lainnya itu banyak yang salah. Apalagi memahaminya, bacanya saja banyak yang salah, apalagi memahaminya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apalagi, mohon maaf nih ya, kita ini misalnya selaku orang-orang yang menentukan, katakan para hakim atau para pejabat atau para pimpinan, jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang kita kurang pahami. Hanya skenario orang-orang tertentu kita suruh baca, kita pahami, ketika ditanya apa sih maksudnya, nggak tahu. Apa sih artinya, tidak tahu. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi berdusta atas nama Allah dan Rasulnya itu hukumannya sangat berat. Dalam surah Al-An'am 144 Allah berfirman yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekarang ini sudah banyak, karena hanya sedikit kepentingan, ya, mungkin dia dibayar. Akhirnya apa? Mengatakan yang tidak benar tentang Islam, mengatakan yang tidak benar tentang Islam. Ini lebih-lebih daripada orang munafik yang ingin menghancurkan dari dalam umat Islam itu sendiri, tetapi tidak mempunyai bekal yang baik. Kalau orang munafik, ya dia termasuk orang yang profesional, menjadi duri dalam selimut. Ini bukannya baik ya, ini sangat tidak baik, sangat buruk tentunya. Tetapi sekarang ini orang yang tidak bisa apa-apa sudah bisa menyampaikan apa-apa, seakan-akan dia paling benar. Apalagi sudah di medsos, mau ngomong apa saja orang silakan, bebas. Tetapi ingat, ada konsekuensinya. Bukan hanya di dunia, tetapi nanti di akhirat. Medsos itu Masya Allah banyak sekali mendatangkan fitnah. Orang yang berbicara sembarangan di medsos, di media sosial,
di Twitter ataupun di Facebook ataupun di WA dan lain sebagainya, Instagram, semuanya itu ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa taala. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis Bukhari Muslim tentunya, ya. Ini menjadi ultimatum tersendiri buat siapa saja yang sengaja berdusta untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan partai, untuk kepentingan yang sedikit, untuk kepentingan secara parsial. Ini luar biasa konsekuensinya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silakan ambil kursi dari api neraka sendiri. Disuruh ambil kursi sendiri kita, cuman sumbernya dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nahl, ya, ayat 116 dan 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, ya, padahal mah itu berdusta untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, dari dasar ini ada sedikit pendapat tambahan. Siapapun ya, jika kita ingin mengatakan sesuatu, lebih baik kita pikirkan terlebih dahulu. Dan lebih baik lagi sebelum kita pikirkan itu kita konsultasikan kepada yang berkompeten dalam bidangnya. Misalnya tentang, ada yang bertanya tentang tafsir, tentang ilmu tafsir misalnya, ya. Itu kita pikirkan dulu sebelum kita menjawab. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup mungkin dipikirkan, kita tanya dengan guru-guru yang berkompeten dalam bidang tafsir. Setelah yakin baru kita sampaikan, ini teramat baik, ini teramat baik. Nah, jangan sampai kita merasa benar sendiri. Sekarang kan ada kata-kata, banyak orang ya yang merasa benar, tapi sedikit orang yang pintar merasa. Banyak orang yang merasa pintar, tapi sedikit orang yang pintar merasa. Orang aku benar, aku pintar, tapi kalau introspeksi dalam dirinya, Masya Allah. Ada satu dialog yang sangat bagus di antara orang-orang sufi. Yang pertama, ada seorang laki-laki bertanya, guruku, ada seorang abid, seorang ahli ibadah, tapi dia tidak alim. Nah, kemudian ada seorang yang alim, tapi dia tidak suka dengan ibadah. Di antara dua ini yang lebih baik mana? Ya, mana yang lebih baik, orang abid yang ahli ibadah tapi tidak alim, orang yang alim yang ilmunya sangat banyak tapi dia tidak suka ibadah? Lebih baik mana? Kata gurunya, dua-duanya baik. Nih, dua-duanya baik. Yang abid ahli ibadah, mudah-mudahan dengan ibadahnya Allah bukakan kesadarannya untuk giat menuntut ilmu sehingga menjadi alim. Yang alim tapi tidak suka ibadah, mudah-mudahan dengan ilmunya yang menjadi cahaya, satu saat diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mengamalkan ilmunya menjadi ahli ibadah. Yang tidak baik siapa guru? Yang tidak baik adalah kita yang hanya pandai menilai, yang hanya pandai mengoreksi, yang hanya pandai menimbang, menilai saja. Kayak kita sama dengan pemain bola di TV, padahal sudah tingkat dunia, masih kita bodoh-bodohin. Wah, Ronaldo bodoh, coba kesini, coba kalau kita main. Ya, pemain tingkat dunia masih dibodoh-bodohin sama kita. Coba kalau kita main, boro-boro dapat bola, boro-boro dapat bola, bisa ngegolin ke gawang sendiri gara-gara kebodohan kita. Inilah ya, pintar, jarang orang yang pintar merasa
tapi banyak orang yang merasa pintar. Mudah-mudahan menjadi introspeksi buat diri kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.